Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Yuma Bagasukma dari kelas 12 2 IPS, absen nomor 38. Nah, kali ini saya akan mengerjakan tugas Pramuka wajib. Nah, di sini saya akan membuat sebuah karya yang berkaitan dengan Pramuka, yaitu pioneering. Nah, sebelumnya, apa itu pioneering? Pioneering itu singkatnya atau lebih dikenal sebagai tali temali. Orang-orang pada umumnya biasa menyebutnya tali temali. Nah, di sini saya akan membuat pioneering menara pandang. Contohnya seperti ini. Nah, kita langsung ke cara membuat alat dan bahannya. Bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat mini pioneering ada tusuk sate sebanyak 20 buah yang panjangnya berbeda-beda, benang kasur, juga ada cutter untuk memotong benang. Cara membuatnya, kita ambil benang kasur. Lalu kita ambil benang kasur ini panjangnya secukupnya saja. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Nah, setelah diambil, kita luruskan, lalu kita potong sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira saya memotong sepanjang 20 cm. Saya potong menggunakan cutter. Setelah benang kasur dipotong, kita ambil 3 buah tusuk sate. Nah, 3 buah tusuk sate ini berfungsi sebagai bambu utama penyangga menara nantinya. Kita pastikan sejajar dulu. Nah, lalu pertama-tama kita buat simpul pangkal. Simpul pangkal ini fungsinya untuk mengawali tiap ikatan apapun. Jadi kita buat simpul pangkalnya dulu. Nah, ini sudah jadi simpul pangkalnya. Supaya mengunci, kita kencangkan simpulnya. Setelah dibuat simpul pangkal, jangan lupa ujung talinya di tali mati supaya ada pengganjalnya. Nah, lalu kita ambil 2 tusuk sate tadi yang seukuran. Nah, lalu kita buat simpul kaki 3. Simpul kaki 3 itu fungsinya supaya 3 bambu ini terikat, tetapi masih bisa digerakkan untuk nantinya bagian atas dibuka dan bagian bawah juga terbuka gitu. Nah, caranya bisa diperhatikan seperti ini. Simpul ini supaya nanti bisa diputar. Nah, lilitan simpul kaki 3 ini cukup dilakukan sekitar 4-5 kali agar tidak terlalu kaku nantinya. Jika sudah disimpul kaki 3, selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat simpul cincin. Simpul cincin ini berfungsi untuk memperkuat ikatan simpul kaki 3-nya. Nah, dilakukannya cukup ya tiap sisi sebanyak 2-3 kali supaya kencang. Nah, terakhir untuk bagian ini, untuk mengakhiri talinya, kita buat kembali simpul pangkal, diikatkan di bambu yang paling pinggir. Bebas itu mau pinggir kanan atau pinggir kiri, sesuai berakhirnya simpul. Simpul pangkalnya sama seperti yang tadi untuk mengawali tali. Nah, ketika dibuat simpul pangkal yang terakhir, jangan lupa nanti dikencangkan supaya tidak kendor ke simpul lainnya.
Nah, sekarang sudah jadi tiang utamanya. Di sini ada tali yang berlebih, kita potong saja supaya lebih rapih. Kita potong menggunakan cutter secara hati-hati. Dan jadilah tiang utama menara pandang. Setelah jadi tiang utamanya, kita buka tiang utamanya. Nah, kira-kira nanti hasil akhirnya si tiang utama akan berbentuk seperti ini. Jadi ada 3 sisi, membentuk segitiga. Lalu ambil bambu yang ukurannya sedang. Nanti bambu ini kita pasang seperti ini, dipasang memanjang. Lalu nanti di sana kita ikat menggunakan simpul gendong. Sebelum ke simpul gendong, seperti biasa kita melakukan simpul pangkal untuk mengawali setiap simpul di pangkal di bambu yang menjadi tiang utama. Setelah di tali pangkal, kita mulai ke simpul gendong. Pertama-tama kita pastikan bambunya lurus dulu. Nah, lalu ambil tali dari sisi luar ke sisi dalam. Seperti itu. Nah, terus kita bawa ke atas, bawa ke bawah, lalu ke belakang. Lakukan gerakan seperti ini berulang-ulang. Cukup sebanyak sekitar 4-6 kali. Jika sudah disimpul gendong sebanyak 6 kali, lalu kita buat simpul cincin di sela-sela simpul gendongnya. Fungsinya untuk memperkuat atau mengunci simpul gendong. Ya, di simpul pangkal kembali. Terakhir, kita simpul pangkal untuk mengakhiri talian di bagian sini. Nah, nanti kita melakukan seperti ini sebanyak 6 kali. Di setiap sisi bawah 3 kali, di sisi atas 3 kali. Simpulnya sama saja. Nah, video akan saya percepat supaya tidak memakan waktu yang terlalu lama. Nah, jadinya seperti ini ketika bagian kaki bawah sudah ditali semua. Detailnya seperti ini ketika sudah ditali ketiga sisinya. Nah, kita akan melakukan hal yang sama pada bagian yang satunya lagi. Nah, ini ketika sudah jadi bagian atasnya, jadi
kedua sisinya itu sudah saya tali. Sengaja tidak saya videokan karena prosesnya sama saja seperti yang bawah. Nah, selanjutnya kita akan membuat tumpuan pijakan di atas ini menggunakan bambu yang lebih pendek dari yang segitiga itu. Kita cukup letakkan sekitar 3 atau 4 bambu yang ukurannya sesuai. Untuk menempelkan bagian pijakannya, di sini saya menggunakan seperti biasa. Awalnya saya menggunakan simpul pangkal. Nah, selanjutnya menggunakan simpul silang. Hati-hati ketika menyimpul silang ini karena rawan talinya terbelit gitu. Jadi usahakan seteliti mungkin. Jika sudah keempatnya yang sisi kanan sudah menempel dengan baik, nah selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya lagi yang belum tertali. Tidak akan saya cantumkan videonya karena ya sama saja prosesnya masih sama seperti bagian kanan yang tadi. Jadinya seperti ini ketika pijakannya sudah tertempel dengan baik menggunakan simpul silang. Proses selanjutnya yaitu kita akan membuat tangga. Nah, caranya itu kita seperti biasa buat tali pangkal atau simpul pangkal. Lalu kita ambil bambu yang sudah disiapkan berukuran seperti pijakan untuk dijadikan tangga. Nah, untuk menerapkan tangganya kita menggunakan simpul silang. Tetapi simpul silang kali ini menggantung, bedanya caranya seperti ini, seperti di video. Kita cukup menerapkan sekitar 4 anak tangga lah. Caranya tidak jauh berbeda seperti ketika memasang pijakan, bedanya menggantung. Ini salah satu bagian tersulit ketika membuat menara pandang, terutama miniatur. Mengapa lebih sulit? Karena lebih kecil pegangan seperti talinya atau bambunya seperti itu. Nah, alhamdulillah sudah jadi menara
miniatur menara pandang pramukanya. Setelah bagian terakhir yang tersulit, tangga selesai dibuat.